Saya dulu ya. Takutnya nanti saya bilang sama lagi. Nah, harapannya sih dari kita menuju pendidikan itu dan Jadi tentunya merasa senang seandainya saya jadi salah seorang ibu yang menentukan. boleh dan tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Waduh, maaf bagaimana? Bisa dijelaskan dulu. Halo semuanya, dengan Citra di sini. Jadi hari ini kita mau oskes. Namun sebelumnya aku ditemani dengan Halo semuanya, Matthew di sini. Hari ini saya bukan jadi pembicara ya, saya jadi MC. Asik. Oke, jadi kita mau ngapain nih, Komet yuk? Oke, hari ini kita bakal oskes mengenai guru yang inspirasi atau menginspirasi. Gitu. Oke. Kira-kira siapa ya gurunya ya? Citra tahu nggak? Siapa ya? Oke, kita langsung sambut aja kali ya, Miss Renita dan Pak Alpi. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi atau selamat siang nih Bu Renita? Hai, gitu aja. Oh gitu. Hai, saya Pak Altius. Hai, saya Miss Renita. Oke. Kalau Miss Renita ini ngajar apa nih, Miss? Oh, Miss Renita itu ngajar bimbingan konseling dan prakarya Citra. Kalau Pak Alpi gimana, Pak? Dari dulu belum pernah ganti matematika terus. Cocok sih Pak. Oke, menarik. Oke, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, kita bakal tanya-tanya Miss Renita dan Pak Alpi mengenai inspirasi. Siap? Oke, siap. Siap. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Apa arti kata inspirasi bagi Miss Renita dan Pak Alpi? Siapa dulu nih? Bu Renita aja dulu. Alpi dulu. Oke, dari Miss Renita ya. Inspirasi. Inspirasi itu menurut Miss Renita sebuah motivasi ya, yang bisa memberikan energi yang positif, yang bisa memberikan kebahagiaan buat orang-orang di sekitar kita. Gitu. Kalau dari Papi? Nah ini pertanyaan agak berat ya, inspirasi. Saya nggak pernah menggunakan kata-kata ini. Tapi mungkin bahasa ini sering muncul dalam penggunaan orang-orang itu, wah orang itu menginspirasi. Jadi saya bayangkan bahwa inspirasi itu mungkin merupakan gambaran yang bisa memunculkan ide atau gagasan yang baru, tapi yang baik tentunya. Mungkin seperti itu ya inspirasi. Oke. Kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan kedua ya. Oke, ini yang pertanyaan yang kedua. Hal apa yang menjadikan inspirasi atau motivasi Miss Renita dan Pak Alpi? Silakan, siapa nih yang mau pertama nih? Aku. Oke, hal apa yang bisa membuat kita terinspirasi? Ya, inspirasi apa? Oke, kalau yang membuat Miss Renita sendiri terinspirasi itu dari orang-orang yang ada di sekitar Miss Renita ya. Contohnya orang-orang yang menyayangi, ada di sekeliling orang yang bisa menyayangi, mencintai, mengasihi, memberikan kayak Pak Alpi contohnya ya, yang bisa memberikan dampak yang baik, energi yang positif. Tentunya kalau kita dikelilingin sama orang-orang yang baik, kita juga bisa terinspirasi oleh mereka gitu, dan kita ada di lingkungan yang memang circle-nya bagus gitu loh. Jadi kita juga bisa menginspirasi, kita juga dapat inspirasi dari mereka gitu. Pak Alpi gimana? Saya jawabnya sama gitu boleh nggak? Karena gini memang ya, pada prinsipnya memang betul yang disampaikan Bu Rita. Jadi memang itu yang saya rasakan juga seperti yang disampaikan Bu Rita. Cuman saya mungkin menyimpulkan dengan bahasa yang buat saya lebih enak dipahami oleh saya, itu memberikan atau menjadikan atau melakukan hal-hal yang baik buat orang lain. Nah mungkin seperti itu, artinya bisa menjadi inspirasi buat orang lain juga. Jadi seperti itu ya. Oke. Gimana perasaannya saat tahu Miss Renita dan Pak Alpi menjadi guru yang menginspirasi? Nah kan kemarin OSIS sempat ngadain survei tentang guru-guru ya, guru tergalak, tergokil. Nah kebagiannya
yang menginspirasi itu ternyata banyak yang milih Miss Renita sama Pak Alpi. Gimana tanggapannya? Saya dulu ya. Takutnya nanti saya bilang sama lagi itu. Jadi tentunya merasa senang seandainya saya menjadi salah seorang guru yang menginspirasi. Karena apa? Di sana saya bisa merasakan bahwa oh ternyata saya sudah bisa menjadi garam atau terang bagi mereka. Harapannya seperti itu. Jadi bayangkan bisa menjadi garam atau terang bagi mereka, bisa menjadi berkat buat orang lain, itu sesuatu yang sangat menyenangkan buat saya. Mungkin itu dari saya. Kalau Miss Renita gimana? Wah, jawabannya udah diambil. Oke, bagaimana rasanya jadi guru yang menginspirasi ya? Dapat predikat itu ya? Rasanya gimana ya, Pak Alvin? Gak mungkin sedih ya? Pastinya senang, bahagia, terharu juga. Terharu gak Pak Alvin? Terharu ya. Gak nyangka bisa jadi salah satu guru yang menginspirasi. Iya, betul. Ada Pak Alvin juga, ada Mr. Agung juga ya Pak Alvin ya. Wah itu luar biasa sih, dan itu gak dibuat-buat ya Pak Alvin ya. Bener-bener mengalir gitu aja gitu. Jadi pasti itu tadi perasaannya senang, bahagia, gak nyangka, dan seperti yang tadi Pak Alvin bilang, wah sampai bisa menginspirasi lingkungan teman-teman semua, itu sesuatu yang luar biasa ya buat kita ya gitu. Nah harapannya sih dari kita memiliki predikat itu, dari saya pribadi, Miss Renita atau mungkin juga Pak Alpi, ya terus bisa menginspirasi teman-teman jauh lebih baik lagi, sehingga nanti teman-teman itu punya pandangan ya, punya tujuan yang jauh lebih baik lagi, melihat dari apa yang Bapak Ibu guru miliki gitu. Hal-hal yang baik aja yang diambil gitu ya. Gitu, Matthew. Seneng. Oke, selanjutnya nih, kira-kira apa motivasi yang bisa diberikan untuk kami siswa-siswi SMP Selamat Jadi? Saya nanti saya Boleh. apa ya? Saya melihat anak-anak Selamat Riyadi itu terlalu dinina-bubukkan. Mereka kebanyakan dalam kondisi yang terlelap tidur, tidak mau bangun-bangun. Sudah nyaman di posisinya seperti itu. Jadi mungkin saat ini nasihat yang tepat buat mereka, anak-anak kita di SMP kita itu kayaknya saya hanya bisa menyemangati dengan ayo dong anak-anak bangun sekarang, bangunlah dari tidurmu, lalu ingatlah pepatah ini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Semoga mimpi kalian. Biasa di luar? Oke, kalau Miss Renita gimana? Miss Renita mengutip satu kalimat ya. Baca boleh? Boleh. Boleh ya baca ya. Ini dari Brian Dison. Siapa tuh Pak? Enggak tahu saya. Ini adalah mantan CEO of Coca-Cola. Bagus gak ngomongnya Coca-Cola ya? Bahasa Indonesianya, Brian Dison ini bilang, jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Dan tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Waduh, paham gak Pak maksudnya Pak? Kurang paham. Bisa dijelaskan Bu? Bisa sedikit ya dijelaskan ya. Oke. Jadi dalam artian di sini adalah teman-teman harus tetap semangat, terus berusaha, karena kita nggak tahu ya di depan itu kita akan bertemu atau menghadapi badai kehidupan ya. Masalah-masalah. Nah, saat kalian menghadapi itu, kalian harus ingat nih kalimat ini, dimana saat kita gagal, ya kita harus mencoba lagi. Saat kita gagal, kita harus berusaha lagi gitu. Kita akan berhenti mencoba ya kalau kita emang sendiri yang punya kendalinya gitu. Jadi teman-teman harus tetap berusaha mencapai impiannya, cita-citanya. Kalau nanti nggak tercapai satu, harus ada lagi plan B-nya, plan C-nya. Jadi harus tetap semangat. Perjalanannya masih sangat panjang banget ya. Kayak Pak Alpi ya, di sini masih panjang ya Pak ya. Betul Bu, masih lama itu. Masih lama 10 ya? tahun lagi. 10 tahun Ya. lagi. Ya. Gitu, tetap semangat ya untuk teman-teman semua yang ada di rumah, yang ada di sini, untuk Matthew dan Citra juga tetap semangat. Gitu. Oke, kira-kira apa langkah selanjutnya yang Miss Renita dan Pak Alpi ambil agar terus bisa memotivasi banyak orang-orang lain? Mau duluan nggak? Ibu aja dulu.
Biarkan saya berpikir dulu. Ini pertanyaan cukup sulit juga ini. Oke, pertanyaannya bagaimana agar tetap bisa menginspirasi ya? Iya, betul. Salah satunya, salah duanya atau salah tiganya ya? Salah satunya ya harus mau berbagi pengalaman ya. Itu menurut Miss Renita sangat penting juga. Kenapa? Karena saat kita berbagi pengalaman kita, baik itu pengalaman yang sangat buruk dalam hidup kita, tapi saat kita bisa survive dari situ, bisa bangkit dari pengalaman buruk itu, dan kita bisa mencapai sesuatu yang jauh lebih baik lagi, nah itu kenapa enggak untuk di-share gitu loh. Toh itu hasilnya kan bagus gitu ya. Jangan sampai, kalau bisa nih, pengalaman orang itu banyak, tapi kita nggak perlu mengalami apa yang orang lain alami. Kita bisa mencoba hal-hal yang membuat mereka berhasil. Jangan mencoba apa yang membuat mereka gagal, gitu loh. Jadi tetap harus berbagi pengalaman, dan berharapannya pengalaman itu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pandangan yang baik buat teman-teman yang mendengar, yang melihat, gitu. Terus yang kedua mungkin biar bisa tetap menjadi guru yang menginspirasi, tidak terlepas dari yang namanya punya rasa kepedulian, simpati dan empati. Kita itu mungkin kalau dari kata-kata semua orang bisa berteori ya. Jadi kalau orang itu melihat dari tindakan nyata itu jauh lebih bagus menurut Miss daripada hanya sekedar kata-kata aja tanpa ada kepedulian gitu ya, Matthew Citra ya. Jadi saat orang melihat tindakan kita, walaupun kita tidak banyak bicara, tapi sikap kita itu bisa menjadi contoh buat orang lain, wah itu sangat baik ya. Pastinya sikap-sikap yang baik ya, bukan konotasinya yang negatif gitu. Terus saya boleh lagi nggak? Terus silakan. Kebunan saya lupa. Terus ya harus peduli ya sama lingkungan sekitar kita, mempunyai rasa simpati empati tadi itu, dan mau menjadi pendengar yang baik gitu ya. Saat kita bisa menjadi pendengar yang baik, semua orang pintar berbicara, semua orang punya kemampuan untuk berbicara, tapi bukan nggak ada, tapi sedikit orang yang mampu bertahan untuk mendengarkan cerita orang. Nah itu tuh PR-nya ya. Jadi saat kita bisa mendengarkan keluh kesah seseorang, bisa mendengarkan pendapat-pendapat orang lain yang membutuhkan semangat kita, gitu, kita bisa mendengarkan, syukur-syukur bisa membantu apa yang menjadi kendala dan kesulitan mereka. Nah itu kan orang-orang jadi terinspirasi ya oleh kita ya. Wah, Kak Alpi ini pendengar yang baik nih ya kan. Aku dikasih saran sama Kak Alpi yang bagus gitu. Nanti pas udah datang ke sekolah ya Kak Alpi ya udah sukses, datang pas saya ingat nih sama kata-kata Kak Alpi nih, harus tetap semangat, harus tetap meraih cita-cita. Wah itu sesuatu yang pastinya nanti akan membanggakan untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini, untuk guru-guru kalian gitu saat kalian sudah berhasil. Gitu. Oke. Iya, dari Pak Alpi. Hebat sekali. Yang disampaikan Bu Rita ini saya pengen juga jawabnya sama. Udah kebetulan Bu Rita. Bayangkan ya Pak ya. Ya. Tapi gini, betul yang disampaikan Bu Rita di poin ketiga, pertama itu saya menyampaikan bahwa menjadi pendengar itu yang sulit buat saya. Kalau saya menjadi pendengar yang sulit. Tetapi kalau cuma berkata-kata mah setiap orang saya yakin bisa. Berkata-kata yang indah bisa. Cuman dari yang disampaikan Bu Rita dari poin 1 dengan cara apa? Mau berbagi pengalaman. Terus poin yang ketiga tadi mau mendengarkan gitu kan. Saya masuk ke ranah yang kedua saja yang mungkin saya garis bawahi karena ini menjadi dasar dari dua hal yang saya bisa Bu Rita sampaikan tadi adalah yaitu ketulusan dalam penyampaian. Artinya kalau kita tulus menyampaikan dalam bentuk kepedulian tadi dengan ketulusan, itu menjadi orangnya itu akan betul-betul mendengarkan apa yang akan kita bagikan gitu. Ya. Jadi kalau saya sih akan bertahan dengan kata seperti ini yang pernah saya dengar dari, kebetulan saya orang Nasrani, ada firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 itu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini yang saya sampaikan, artinya yuk yang kita lakukan dengan berbagi, dengan mendengarkan, kita lakukan semuanya dengan tulus seperti Tuhan dan bukan untuk manusia, bahwa semuanya adalah baik untuk semuanya. Harapannya seperti itu. Nah, ini dari ketulusan inilah harapannya bisa menjadi langkah-langkah berikutnya untuk memotivasi banyak orang. Mungkin seperti yang saya tegaskan di nomor 2 dari Bu Rita. Prinsipnya sama dengan Bu Rita. Itu saja dari saya. Keren banget. Oke, pertanyaan ke-6. Wah, udah habis nih Pak. Udah gak ada nih. Pertanyaan apa ini? Oke, udah gak ada.
ucapin terima kasih dulu ya buat Pak Alpi, buat Miss Renita sudah mampir di podcast kali ini. Semoga kita bisa termotivasi, bisa menjadi motivasi orang-orang juga, dan terus keep spirited and enjoy. Asik. Apa itu berarti? Nggak tahu. Oke, itu dia podcast mengenai inspirasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun dari perkataan MC kita nih ya, ataupun dari Miss Renita dan Pak Alpi. Tetap nantikan podcast selanjutnya.